Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan kembali diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan setiap hari dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan segala pergumulan saudara kepada Tuhan, dan saya mendukung saudara di dalam doa, terlebih dahulu saya rindu kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dengan kerinduan melalui firman Tuhan ini, iman saudara dibangkitkan, keyakinan saudara bangkit untuk menaikkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Dan doa yang dinaikkan dengan iman dijawab oleh Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara, adalah dari Mazmur pasal 31 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Puji Tuhan saudara. Adapun topik dari teks yang kita telah baca adalah berserah kepada Tuhan, di mana Daud di dalam mazmurnya ini menceritakan bagaimana dia berserah kepada Tuhan, dan kemudian apa yang dia alami ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jika Daud yang adalah raja, dia berserah kepada Tuhan. Jika Daud yang punya otoritas, tetapi namun demikian dia tetap berserah kepada Tuhan karena dia tahu semuanya ada di tangan Tuhan. Maka seharusnya hari ini saudara, setiap kita juga berserah kepada Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan hidup kita. Seharusnya kita berserah kepada Tuhan. Apapun yang saudara alami hari ini saudara, berserahlah kepada Tuhan. Baik saudara sedang mengalami masalah, sedang mengalami beban berat, sedang mengalami persoalan, berserahlah kepada Tuhan. Dan terlebih lagi mungkin saat ini saudara mengalami keadaan hidup di mana semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah. Bahkan saudara mengalami keberhasilan yang luar biasa. Saudara mengalami perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Saudara diberkati, saudara berhasil, apa yang saudara kerjakan berhasil, apa yang saudara rencanakan tercapai, dan sebagainya dan sebagainya. Dengar saudara, biarlah saudara tetap berserah kepada Tuhan dalam keadaan baik, dalam keadaan sukses, dalam keadaan berhasil sekalipun. Seperti Raja Daud, dia tetap berserah kepada Tuhan dalam segala perkara yang dia alami. Dan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah apa yang dialami oleh Daud ketika dia berserah kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Yang pertama saudara, ketika dia berkata di ayat 6, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Maka bagian B di ayat 6 itu dia menegaskan, Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Ketika Daud berserah kepada Tuhan, apa yang dia alami saudara? Allah membebaskan dia.
Allah yang setia itu membebaskan hidupnya. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, Daud mengalami kebebasan dan demi kebebasan di dalam perjalanan hidupnya, saudara. Itu disebabkan oleh karena dia berserah kepada Tuhan. Sebagai gembala berkali-kali dia harus menghadapi singa, tetapi dia dibebaskan oleh Tuhan. Sebagai panglima tentara berkali-kali dia harus menghadapi musuh, saudara, tetapi dia dibebaskan oleh Tuhan. Berkali-kali dia juga hendak dibunuh oleh Saul, tetapi dibebaskan oleh Tuhan. Daud mengalami pengalaman-pengalaman yang sulit banyak kali, tetapi di sana Tuhan membebaskan dia karena dia berserah kepada Tuhan dalam segala situasi kehidupannya. Hari ini, saudara, berserahlah kepada Tuhan apapun yang saudara alami. Maka seberapa berat pun masalah saudara hari ini, seberapa berat pun beban persoalan saudara hari ini, Tuhan akan membebaskan saudara. Dan di dalam firman ini ditegaskan bahwa Dia Allah yang setia. Dia setia untuk membebaskan kita, saudara. Dia Allah yang setia untuk membebaskan umat-umatnya dari segala masalah, tantangan, dan persoalan kehidupan mereka. Berserahlah kepada Tuhan, maka Dia pun Allah yang setia itu akan membebaskan kehidupan saudara. Kemudian saudara, hal kedua yang dia alami ketika dia berserah kepada Tuhan, di ayat yang ke-8 dia menegaskan, "Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku dan memperhatikan kesesakan jiwaku." Lihat saudara, pemazmur ini, Daud ini menegaskan bahwa Allah menilik kesengsaraannya. Allah memperhatikan kesesakannya sehingga Allah membebaskan dia, sehingga dia bersukacita di hadapan Tuhan. Dia mengalami kebebasan yang dikerjakan oleh Tuhan sehingga sukacita Tuhan memenuhi kehidupannya. Allah menilik sengsaranya, Allah memperhatikan kesesakan jiwanya. Hari ini pun saudara, Allah memperhatikan, Allah menilik kesesakan dan kesengsaraan yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Allah menilik, Allah memperhatikan segala kesesakan dan kesengsaraan saudara. Kemudian yang terakhir saudara, ayat yang ke-9, ketika Daud berserah kepada Dia, maka yang dia alami ayat 9, "Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang." Ketika musuh-musuh, dia harus menghadapi musuh menyerang dia saudara, dia menegaskan bahwa Allah tidak menyerahkan dia ke tangan musuh, malah Tuhan menegakkan kakinya di tempat lapang. Artinya apa saudara? Tuhan menjagai dia, Tuhan melindungi dia, dan Tuhan memberi dia kemenangan dalam menghadapi segala musuh. Demikian juga saudara, Allah akan memberi kemenangan kepada setiap saudara apapun yang akan saudara hadapi ketika saudara berserah kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, mari kita berserah kepada Tuhan. Karena ketika kita berserah kepada Dia, yang akan kita alami adalah seperti yang dialami oleh Daud, kebebasan daripada Tuhan. Seperti yang dialami oleh Daud, Tuhan memperhatikan. Dan seperti yang dialami oleh Daud, Tuhan menegakkan dan memberikan kemenangan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara untuk saudara selalu berserah kepada Tuhan dan mengalami perkara besar yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.
Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Kita akan berseru kepada Allah. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang peduli kepada setiap kita. Itu sebabnya apapun yang menjadi pergumulan saudara, mari datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong saudara. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia Allah yang akan menjawab doa-doa dan permohonan kita di hadapannya. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya akan berdoa bagi saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa saudara, mari terlebih dahulu, jika saudara punya pergumulan khusus, topik doa khusus, mari datang kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, ungkapkan isi hati saudara, ungkapkan pergumulan dan topik doa khusus saudara saat ini kepada Tuhan. Mari berdoa saudara. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Mungkin ada pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi saat ini. Ada beban dan persoalan mereka secara pribadi saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan lawat anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Engkau mendengar segala pergumulan-pergumulan pribadi mereka. Dan Engkau menjawab mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan atas segala topik-topik doa khusus mereka saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini Tuhan, hamba menopang mereka dalam pergumulan-pergumulan doa mereka. Bapa yang baik, terlebih dahulu saya berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Terima kasih jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan terus memberi kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama kami saat ini. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit dalam tubuh mereka saat ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ada orang-orang yang membutuhkan sokongan doa dalam penyakit asam lambung mereka. Saat ini hamba berdoa, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Netralkan asam lambungnya ya Tuhan, dan berikan kesehatan pemulihan yang sempurna bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka. Sembuhkan penyakit asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengalami sakit saat ini, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Harapkan mujizat dari Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit asam lambung, taruh tangan kiri saudara di dalam perut saudara, dan saat ini Tuhan menjamah saudara. Bagian tubuh saudara yang sakit disembuhkan Tuhan. Asam lambung saudara dipulihkan Tuhan. Berharap, percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan.
Dalam nama Yesus, ulurkan tanganmu, jamah anak-anakmu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tuhan pulihkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu yang besar dalam kehidupannya. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes. Jika ada mereka yang mengalami kolesterol ya Tuhan, yang hiperkolesterol, Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan, Tuhan menetralkan ya Tuhan kadar kolesterol dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan normalkan tekanan darahnya Tuhan, netralkan tensinya, dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Engkau juga Allah yang sanggup memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, ada banyak permohonan doa untuk sembuh dari penyakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit jantung, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan saat ini tolong anak-anak-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan kembali fungsi ginjalnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada permohonan doa untuk sembuh dari sakit getah bening. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lever, juga Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jika ada yang migrain, juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada penyakit mereka yang belum disebutkan saat ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini kami percaya jamahan Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, apapun bidang usaha dan bisnis mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnisnya bisa maju, bisa berkembang, sehingga anak-anak-Mu bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha dan bisnisnya, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang, sekalipun di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani Tuhan.
Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, biar mereka juga semakin berkembang, ekonomi mereka semakin bertumbuh. Mereka sebagai petani ya Tuhan, berkati ya Bapa, biar para petani semakin makmur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Engkau yang campur tangan buat karir mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bahkan para pegawai berkati semuanya ya Tuhan. Para PNS berkati semuanya, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan berkati karir mereka sebagai PNS, sebagai pegawai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat para medis, Tuhan juga memberkati mereka. Baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan pakai mereka, berkati mereka untuk merawat jiwa-jiwa, untuk kesembuhan mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para buruh juga. Tuhan campur tangan, tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Tuhan menjagai, melindungi dan menyertai mereka dalam segala pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka Bapa dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa bagi para pensiunan juga. Tuhan campur tangan bagi para pensiunan, Tuhan tolong mereka. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Di masa tua mereka, Tuhan berikan damai sejahtera sukacita dalam hidup mereka hari demi hari. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin dalam situasi pengangguran saat ini. Mereka tidak punya pekerjaan. Tolong Tuhan, Engkau yang membuka pintu bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para pejabat di pemerintahan di bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya, para pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, bupati, camat, sampai jajaran yang paling rendah sekalipun. Tuhan memberkati mereka semua untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, tetapi Engkau kiranya yang memberkati mereka dalam profesi dan pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi masa depan setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Berkati masa depan mereka, sehingga ke depan mereka semakin berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, ini doa kami, ini seruan kami ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Kami percaya Bapa, doa kami didengar oleh Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan dan menjawab doa-doa kami. Bahkan hamba teringat juga bagi anak-anak-Mu yang masih dalam studi, dalam bangku pendidikan. Jamah mereka Tuhan, persiapkan mereka ya Tuhan untuk semakin maju dan berkembang dalam pendidikan mereka, sehingga kelak mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah seruan kami. Engkau Allah kami yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, kami naikkan doa kami dan kami percaya Engkau menjawab doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan,
setelah kita berdoa bersama. Silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam Tuhan malam hari ini. Kalau mungkin selama ini saudara sudah mengalami mujizat setelah kita berdoa bersama, silahkan disaksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya teman-teman seiman yang lain imannya bisa dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, maka segeralah berlangganan. Silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Dan kita akan berdoa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Malam hari ini saudara beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, dan besok saudara dibangunkan dengan tidak kekurangan satu apapun, dan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.